Di penjara narapidana wanita itu, dia makan Michelin setiap hari. Ada juga pelayan profesional, tapi dia menyiksa dirinya sendiri, tidur hanya 2 jam sehari. Pasang perban untuk menekuk tulang belakang, potong pakaian dan duduk di bawah sinar matahari, membuat bintik-bintik coklat besar dan kecil. Makan lebih sedikit permen, biarkan dia kurus seperti kerangka, dia akhirnya mengalahkan dirinya sendiri. Hidungnya mulai berdarah, Anda pikir dia gila? Tidak, hanya ada satu tujuan. Ini adalah penangguhan eksekusi hukuman dan pembebasan awal dari penjara, karena di Korea, begitu seorang tahanan sakit parah, dia akan dibebaskan. Tapi sebelum itu, kamu harus melewati gerbang kejaksaan. Dia melewati setiap rumah sakit, tetapi di sini orang ini ahli, tahu banyak tahanan. Mereka semua menggunakan penyakit palsu untuk keluar dari penjara lebih awal, jadi dia pasti tidak akan membiarkannya pergi. Yi-jae ada di sini sekarang, dia dulunya adalah dokter yang sangat kuat di Korea, katanya. Selama dia menyetujui permintaannya, dia pasti akan membantunya segera keluar dari penjara, dan dia tidak ragu untuk setuju. Apa yang Anda maksud dengan anemia Fanconi? Itu adalah penyakit genetik yang langka. Hanya ada 1/4 kesempatan untuk pindah ke jantung, menyebabkan cacat jantung, untungnya 4 tahun yang lalu. Kakaknya meninggal karena cacat jantung, catatan medis ditemukan, tetapi untuk memenuhi kondisinya, diperlukan 3 gejala lagi. 1. Kekurangan vitamin dan mineral, menyebabkan kelainan pada bola mata dan jantung, dari mana serangan jantung terjadi. 2. Begadang menyebabkan penurunan jumlah trombosit, kulit akan memar dan berdarah. 3. Ibu jarinya cacat, untungnya ketika dia masih muda, dia biasa memukul bola, yang menyebabkan tangan menjadi tidak normal. Seperti yang diharapkan, di bawah pemeriksaan dokter, mengetahui bahwa kondisinya sangat cocok untuk anemia Fanconi. Dokter menyarankan untuk membawanya keluar dari rumah sakit untuk perawatan, tetapi jaksa masih mengira dia berpura-pura. Tepat pada saat ini, jantungnya tiba-tiba berhenti berdetak, dia akhirnya dibawa ke rumah sakit. Sesampainya di sana, dia tersenyum bahagia, karena dia bebas. Ternyata sebelum tes, Yi-jae memberikan mesin, yang bisa memalsukan serangan jantung kardiak. Itu semua dalam rencananya. Sekarang, berita di TV tentang orang kaya yang terkenal famos. Putra kedua grup Taegang, Lee Jae-hwan, ditangkap dan dipenjara selama 3 tahun. Tapi permintaan Yi-jae sebelumnya adalah agar saya pergi ke penjara Seoul untuk mengurus pemeriksaan medis. Dia tiba-tiba sadar, ternyata targetnya adalah Lee Jae-hwan, dia ingin balas dendam. Orang kaya ini sangat jahat, karena dia melakukan sesuatu yang buruk, dia ditangkap dalam perjalanan ke penjara. Dia bahkan mempersiapkan diri untuk kecelakaan mobil, lalu meminta ibunya untuk memanggil dokter keluarga untuk membawanya ke rumah sakit. Kemudian buat rekam medis, jadi dia akan diskors dari eksekusi. Namun saat ini, seorang pria muncul menggunakan stetoskop dan langsung tahu bahwa pria ini memiliki tulang rusuk yang patah, paru-paru yang rusak. Membuat sirkulasi darah menjadi buruk, setelah 10 menit dia akan mati karena luka yang lebih serius. Hanya melihat orang ini menggunakan kekuatan untuk menusuk dada, dia memuntahkan darah, jadi dia diselamatkan. Tapi dia tidak datang untuk menyelamatkan orang, tetapi untuk membalas dendam. Ceritanya harus dimulai dengan orang kaya ini, putra grup Taegang. Mengetahui bahwa ayahnya menyerahkan perusahaan kepada saudara tirinya, orang yang sombong dan mendominasi seperti dia tidak tahan. Mengemudi gila, terus-menerus memarahi, berhenti di lampu merah, menyalahkan saudara perempuannya karena tidak memberitahunya lebih awal. Karena dia sendiri di luar negeri, dia dirampok hartanya, tetapi ketika namanya ada, dia terus memarahi. Truk di belakang tidak bisa jalan, pengemudi terus membunyikan klakson, orang ini sudah marah jadi dia mengambil tongkat. Tabrak mobil lain, tetapi dia tidak tahu itu adalah pasangan tuli dan bisu di dalam mobil, dan dia sama sekali tidak mengerti apa yang dia katakan. Sopir juga tidak mempermasalahkannya karena istrinya sedang hamil, jadi dia pergi begitu saja, mengira sudah selesai. Namun saat melihat sorot mata sang sopir pergi, ia semakin marah dan langsung mengejar. Akhirnya, terpaksa berhenti di tengah persimpangan, sebuah mobil melaju ke arah mereka. Alangkah baiknya dokter ini, seorang narapidana dengan kesulitan bernapas terbaring di tanah, dia bisa merasakan penyakit begitu dia menyentuhnya. Menyuntikkan satu tembakan ke area yang menyakitkan, lalu membuat selang dan botolnya sendiri untuk mengalirkan darah, tahanan itu diselamatkan. Tapi siapa sangka dokter ini kehilangan pekerjaannya karena penjahat ini. Di tengah persimpangan, sebuah mobil datang, Jae-hwan hanya bisa menghindari adiknya dengan luka ringan. Tapi truk lain tidak seberuntung itu, 2-3 mobil saling bertabrakan. Saat dibawa ke rumah sakit, sopirnya meninggal, istrinya yang sedang hamil pingsan. Didiagnosis edema cerebral, segera dilakukan operasi, dan dokter di sana adalah Yi-jae, awalnya sangat baik Ferry. Tiba-tiba Jae-hwan bergegas masuk, meminta untuk menyembuhkan saudaranya terlebih dahulu, untuk menghindari masalah, saya juga memeriksa.
Luka ini, untungnya, sudah sembuh sebelum masuk rumah sakit, tapi dia menolak. Aku adalah putra, cepat sembuhkan luka wajah ini dulu, lihat ibu hamil di meja operasi, jika tidak melakukannya, Anda akan kehilangan 2 nyawa. Yije tidak sopan lagi, menendangnya keluar dan melanjutkan operasi, tetapi segera wali kelas masuk. Memintanya untuk menyembuhkan saudara perempuannya, meninggalkan wanita hamil itu kepada orang lain, perintah atasan tidak bisa diabaikan. Setelah menanyakan beberapa pertanyaan sederhana, memastikan bahwa saudara perempuan saya baik-baik saja, saya akan kembali ketika orang lain mengatakan sesuatu yang kasar. Anda berani mengambil setengah langkah, saya benar-benar akan membuat Anda kehilangan pekerjaan di rumah sakit ini. Tapi Yije tidak fit, berbalik untuk pergi, tetapi wanita hamil dan bayi di meja operasi, dalam beberapa menit pergi. Pasangan bahagia tapi nasib sengsara dengan anak mereka yang belum lahir, hanya karena nama kaya yang otoriter. Tapi yang lebih buruk, dia mengambil keuntungan dari kematian ibunya, menyalahkan Yije atas kelalaian medis. Tidak hanya lisensinya dicabut, tetapi dia juga harus menghabiskan 3 bulan di penjara, menghancurkan seluruh karirnya. Tapi pembalasan datang, beberapa tahun kemudian karena melakukan kejahatan, dia dipenjara selama 3 tahun. Yije tahu orang ini pasti akan memikirkan cara untuk melarikan diri. Saya pasti akan membiarkan dia merasakan penjara, ini juga alasan mengapa Yije menyelamatkan orang ini di awal film. Aku sudah mempersiapkan segalanya, membuat orang kaya ini menderita selamanya. Ini juga isi dari 2 episode pertama film, Prison Doctor. Awal filmnya bagus banget. Seorang dokter yang dihancurkan oleh orang kaya, ingin membalas dendam, tetapi masih hitam dan putih. Dan kecelakaan mobil selalu dilakukan oleh saudara laki-laki Jae Hwan, karena dia sengaja mencoba membunuh saudaranya. Episode selanjutnya akan lebih menarik, jika Anda suka, silakan pergi ke bioskop.